Dua orang simpatisan kelompok separatis teroris Papua di Kepulauan Yapen menyerahkan diri ke Pangkuan Negara Republik Indonesia, serta sejumlah atribut dan beberapa jenis senjata api non-organik dan puluhan amunisi di markas Kodim 1709 Yawa. Simpatisan separatis di bawah komando Fernando Worabai berinisial EM dan EJ dari distrik Angkai Sera dan distrik Teluk Mimpimoy, Kabupaten Kepulauan Yapen menyerahkan diri kepada aparat TNI di Kodim 1709 Yawa dan diterima langsung dan Rem 173 PBV Brigjen TNI Iwan Setiawan dan Dandim 1709 Letkol Infantri Leon Pangaribuan. Selain menyerahkan diri, kelompok ini juga menyerahkan senjata api laras panjang non-organik sebanyak 4 pucuk dan 2 pucuk senjata laras pendek dengan amunisi sebanyak 97 butir. Simpatisan ini juga menyerahkan sejumlah atribut seperti bendera bintang kejora dan beberapa dokumen organisasi Papua Merdeka. Brigjen TNI Iwan Setiawan dalam keterangan persnya Rabu 13 Oktober 2021 di Aula Makodim 1709 Yawa mengatakan, kelompok simpatisan yang menyerahkan senjata api tersebut tergerak hatinya setelah melihat keseriusan pemerintah Indonesia membangun Papua. Selain itu, dengan terlaksananya PON yang sangat megah yang dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo yang dihadiri para pejabat tinggi negara, gubernur dari berbagai provinsi. Dijelaskan kedua simpatisan itu ingin mendapatkan kehidupan yang tenang tanpa dikejar-kejar oleh aparat keamanan dan ini adalah keberhasilan dan terobosan yang mengedepankan komunikasi dan sinergitas antara aparat TNI dan Polri bersama komunitas intelijen yang ada di Yapen. Jenderal Bintang 1 ini juga mengajak pimpinan TPN OPM wilayah Saireri, Fernando Worabai bersama para pengikutnya yang masih berseberangan dengan NKRI untuk segera kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi meskipun berbeda pendapat maupun ideologi, agar dapat tercipta suasana yang kondusif demi masa depan anak-anak. Mereka yang pertama bahwa mereka punya harapan bahwa Papua akan merdeka. Sehingga senjata ini sudah cukup lama mereka simpan. Tetapi dengan komunikasi yang bagus di antara aparat-aparat yang ada di Kodim 1709 dan jajarannya, kemudian mereka melihat bahwa penyelenggaraan PON yang dibuka oleh Bapak Presiden, mereka melihat bahwa pembangunan yang sudah dilakukan di Papua betul-betul wujudnya nyata. Dan PON pertama kali diselenggarakan Papua ini membanggakan bagi mereka. Sehingga mereka yakin bahwa inilah yang benar, bahwa inilah Papua di bawah bingkai NKRI. Dandim 1709 Yawa Letkol Leon Pangaribuan menjelaskan selama ini kedua simpatisan tersebut telah menganggap salah tentang Indonesia. Setelah melihat penyelenggaraan PON Papua yang begitu mewah, mereka baru sadar bahwa Papua juga adalah NKRI serta kedua simpatisan meminta supaya tidak diekspos agar tidak menjadi sorotan dan sasaran dari kelompok separatis lainnya. Sehingga pada saat konferensi pers yang dilakukan ini, pihak TNI tidak dihadirkan di depan publik. Dia melihat perkembangan atau banyaknya pembangunan di Kabupaten Kepulauan Yapen, sebenarnya mereka sudah mulai ragu, ya kan, benar tidak ini perjuangan kami. Selanjutnya dia lihat kegiatan PON itu, nah, dia menyampaikan sendiri ini kan, loh, ternyata gambaran Papua yang selama di dalam pikiran mereka terbelakang, tertinggal, diisolasi, ya kan, tidak merupakan bagian NKRI. Dengan melihat kemeriahan PON ini, orang datang dari mana-mana, seluruh gubernur datang, presiden datang, panglima TNI datang, Kapolri datang, semuanya. Nah, mereka mulai berpikir. Di situ mulai muncul keyakinan mereka, sehingga mereka mendatangi kita nih, Kodim ini, ya kan? Orang Satgas didatanginya, kemudian bertukar pikiran, kita kasih tahu ya sebenarnya. Nah, di situ mulai timbul keyakinan mereka, sehingga mereka berpikir, ya, buat apa lagi menyimpan senjata ini? Sudah jelas bahwa memang Papua ini di bagian NKRI. Kenapa mereka tidak mau diekspos? Ya tidak semuanya,
seperti mereka ini mempunyai pemikiran yang sudah sadar seperti ini, sehingga mereka tujuan mereka tidak mau diekspos hanya untuk supaya mereka jangan menjadi sorotan, hanya untuk supaya mereka tidak menjadi sasaran bagi orang-orang yang mungkin rekan-rekannya sampai dengan sekarang belum melihat arti luas bahwa Papua itu merupakan bagian NKRI. Sementara itu, simpatisan ketika ditemui mengaku perjuangannya bersama organisasi Papua Merdeka sudah ada sejak tahun 2000 silam. Dirinya mengakui setelah melihat perkembangan pembangunan Papua, ia merasa ditipu dan dibohongi oleh para petinggi di organisasi yang bertentangan dengan NKRI dengan iming-iming akan merdeka. Padahal saat ini melihat Pak Jokowi betul-betul membangun Papua, bahkan dengan dilaksanakannya PON di Papua, dan itu yang membuat kebanggaan bagi mereka. Dari Yapen, Papua, Herman Beta mengabarkan.